sababun nuzul dari surat An-Nisa ayat ke-53 atau 83. Nah, pada siang hari ini kita lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-88, kemudian 93, 94, 95, dan nanti kalau waktu yang cukup kita nyambung ke ayat ke-97. Jadi secara garis besar ya, mulai ayat ke-88 sampai ayat ke-97 ini masih terkait dengan jihad ya, bab jihad, bab perang-perang yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perang Uhud dan juga perang Badar. Di ayat ke-88 di sini disebutkan temanya adalah Al-Madinatu tanfi syiroroha. Jadi Madinah, ya, kota Madinah itu tanfi syiroroha, akan menghilangkan syiror. Syiror itu artinya sesuatu yang buruk darinya. Ya, syiror itu sesuatu yang buruk. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Kemudian ayat ke-93 disebutkan jaza'u man qatalal mu'mina amdan. Hukuman bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Kemudian ke-94 disebutkan zammu man ibtagha 'aradal hayatid dunya. Celaan atau teguran bagi orang yang mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Lalu ke-95 fadlul mujahidin 'alal qaidin, keutamaan para mujahid dibandingkan al-qaidin, orang-orang yang tidak ikut perang ya. Lalu yang terakhir 97 alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat ya, maksudnya di dalam perang Badar, zalimi anfusihim, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik, kita langsung saja mulai tafsir atau sababun nuzul ayat ke-88. Allah berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Mengapa kalian wahai umat Islam terhadap orang munafik itu fi'atain, kalian terbagi menjadi dua kelompok. Jadi nanti akan disebutkan sebab nuzulnya ya. Jadi di perang Uhud itu ada orang-orang munafik yang memprovokasi agar umat Islam tidak jadi berangkat. Dan faktanya memang mereka benar-benar tidak ikut perang ya, mereka melarikan diri dari peperangan, pergi, tidak ikut melanjutkan perjalanan ke perang Uhud. Nah, umat Islam ada yang menyikapinya sudah mereka ini dihukum mati saja gitu ya. Tapi di antara mereka ada yang tidak seperti itu, tidak setuju. Wallahu arkasahum bima kasabu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hukuman terhadap apa yang mereka lakukan. Aturiduna an tahdu man adallallah, apakah kamu ingin untuk memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa saja yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali dia tidak akan menemukan jalan kebenaran. Ya, kita lihat sababun nuzulnya di sini dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dia berkomentar terhadap ayat ini, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Qala, dia berkata, ya, Zaid berkata, "Raja'a nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Uhud." Orang-orang atau para sahabat ya, nasun itu artinya orang-orang atau sekelompok sahabat itu kembali dari perang Uhud. Fakanan nasu fihim firqatain. Nah, para sahabat terbagi menjadi dua kelompok menyikapi orang-orang munafik ya. Fariqun minhum yaqulu aqtuluhum. Nah, satu kelompok di antara mereka mengatakan aqtuluhum, saya akan membunuh mereka. Jadi
setelah umat Islam mengalami kekalahan, itu mereka ketika pulang itu kan jelas ya siapa saja yang pada waktu perang Uhud itu tidak ikut, yang mangkir dari peperangan. Maka di antara mereka ada yang mengatakan aktulhum, saya akan membunuh mereka. Dalam artian mereka ini pantas diberikan hukuman mati. Wa fariqun yaqul, kemudian kelompok yang lain mengatakan lah, tidak. Jadi ya tidak boleh, tidak bisa kita langsung memberikan hukuman mati kepada mereka. Jadi terbagi menjadi dua kelompok ya. Fanazalatil ayah fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ya, mengapa kamu terhadap orang-orang munafik itu terbagi menjadi dua kelompok. Qala, kemudian Zaid bin Sabit mengatakan innaha tanfil khabath kama tanfin nar khabath al-fiddah. Ya, sesungguhnya Madinah ya, innaha itu kembali ke Madinah. Itu akan menghilangkan al-khabath, kotoran-kotoran, sebagaimana tanfinnar neraka api itu menghilangkan khabathal fiddah. Khabath itu kalau bahasa kita itu nayang ya. Jadi besi atau logam yang kalau dibiarkan lama kemudian timbul apa? Karat ya, kalau bahasa Jawa jangan karat, timbul karat-karat. Nah, itu jadi sungguhnya Madinah itu akan membersihkan karat-karatnya. Wa fi riwayatin ukhra khabath al-hadid, karat dari besi-besi. Artinya apa? Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengizinkan kepada umat Islam langsung mengeksekusi orang-orang munafik, langsung memberikan hukuman mati atau hukuman yang keras pada mereka, karena nanti kelak mereka itu akan ketahuan sendiri ya. Sifat-sifat buruk mereka itu akan terungkap sendiri. Nah, itulah sehingga disebutkan kama tanfi al-khabath al-hadid. Dan memang Rasulullah SAW ketika menyikapi orang-orang munafik ini, beliau memang tidak tegas dalam tanda kutip ya, karena mereka ini masih ngaku Islam. Jadi ngaku kalau mereka Islam ya, kalau jamaah ya kadang mereka ikut gitu ya. Ya di setiap acara-acara umat Islam mereka hadir, padahal mereka ini sebenarnya adalah orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya ya. Tetapi Rasulullah tidak bersikap tegas karena khawatir nanti ketika beliau bersikap tegas terhadap orang-orang munafik ini, maka akan ada komentar-komentar miring dari orang-orang luar, terutama dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka akan mengatakan, nah lihat ternyata Muhammad membunuh para pengikutnya sendiri. Nah, Rasulullah untuk menghindari fitnah tersebut, maka beliau pun akhirnya membiarkan mereka ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan mengenai tipu daya dan muslihat yang mereka lakukan. Itu jelas ya untuk ayat ke-88. Baik, kemudian ayat ke-93, jazaa'u man qatalal mu'minu 'amdan. Hukuman ya, jaza itu balasan atau hukuman bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajazaa'uhu jahannam, maka balasan dirinya ya, balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia akan kekal di sana, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah juga akan murka serta melaknatnya, wa adalahu azaban azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya azab yang pedih. Nah, disebutkan di sini An Sa'id bin Jubair qol, dari Sa'id bin Jubair dia berkata, amaroni Abdurrahman bin Abza an as'ala ibnu Abbasin an hatainil ayatain wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam fasa'altuhu faqala lam yansakha syai'un wa an hadhil ayah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq qala unzilat fi ahli syirki. Nah, jadi Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada Ibnu Abbas ya, dia diperintahkan oleh Abdurrahman bin Abza
mengenai dua ayat. Dua ayat itu ya ayat yang ada di surat An-Nisa ini dan juga yang ada di surat Al-Furqan. Jadi surat An-Nisa ini kan isinya menjelaskan bahwa seorang mukmin yang melakukan pembunuhan itu akan diberikan hukuman berupa neraka jahanam, ya, neraka jahanam. Nah, dia bertanya, apakah ayat ini sudah dihapus hukumnya? Gitu ya. Fas'altuhu. Apakah ayat ini sudah dihapus? Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan lam yansakha syai'un. Ayat ini sama sekali tidak dihapus hukumnya. Ya, lam yansakha syai'un, ayat ini sama sekali tidak dihapus hukumnya. Artinya hukumannya masih berlaku. Dan ini adalah hukuman yang berlaku di akhirat, ya. Bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan tapi dia tidak mau bertaubat, ya. Tapi kalau dia mau bertaubat, nah maka niscaya Allah akan menerima taubatnya. Tetapi karena dia melakukan kejahatan, nah, maka di dalam syariat Islam itu ada konsekuensi duniawi, ya. Orang yang melakukan pembunuhan karena melakukan kejahatan, maka konsekuensinya dia harus diberikan hukuman yang setimpal. Hukumannya apa? Ya hukuman mati, ya. Nah, sementara kalau di negara-negara yang tidak menerapkan syariat Islam belum tentu terkena hukuman mati. Bisa saja hanya hukumannya penjara dan lain sebagainya. Bahkan kalau orangnya itu bisa mengelabui pengadilan, ya, punya banyak kenalan dan lain sebagainya, bisa saja dia terbebas dari pembunuhan. Nah, tapi yang jelas di syariat Islam ketika melakukan pembunuhan, ya konsekuensinya harus dihukum qisas. Ya, ketika dia sudah diqisas, kemudian orang tersebut bertaubat, ya maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Nah, Sa'id bin Jubair ini bertanya, apakah ini masih berlaku? Maka Ibnu Abbas mengatakan lam yansakh syai'un, Allah tidak menghapus sama sekali hukuman neraka ini bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan. Wa an hadhil ayah, kemudian mengenai ayat ini. Nah, jadi ayat yang pertama itu tadi, ya. Lalu ayat yang kedua kan sebelumnya dia bertanya tentang dua ayat. Ayat yang pertama itu di surat An-Nisa ini. Lalu ayat kedua, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah itu Tuhan yang lain, dan juga dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Nah, jadi sebenarnya ada pembunuhan itu yang dibenarkan dalam artian memberikan hukuman mati itu, ya. Nah, itu kan qisas itu kan memberikan hukuman mati. Nah, itu yang dimaksud dengan illa bil haqq. Atau misalnya ada orang yang coba untuk dirampok atau dibegal orang lain, lalu dia melindungi diri, ya. Kemudian ketika melindungi diri itu orang yang membegal atau merampoknya itu mati, gitu ya, terbunuh, ya, karena kalah dengan orang yang dibegal. Nah, itu juga sebenarnya masuk kategori illa bil haq, ya. Meskipun nanti dalam pembuktian di pengadilan juga tidak mudah, seperti beberapa waktu yang lalu kan ada kasus pencopet, ya, pencopet, ada orang copet, ya, pencopetnya dikejar, kemudian copetnya mati, meninggal. Nah, yang ngejar itu malah justru kena hukuman, ya, karena alasannya dia menyebabkan kematian orang yang menjadi kepala rumah tangga, ya, yang tugasnya mencari nafkah, ya, meskipun nafkahnya dengan cara mencopet itu tadi, ya. Nah, itu kan terbolak-balik hukuman seperti itu. Nah, sementara di ayat ini jelaskan bahwa hukuman mati itu termasuk kategori ini, ya. Hukum asal membunuh seseorang, menghilangkan nyawa itu tidak boleh, haram kecuali kalau dilakukan bil haq, dengan cara yang benar. Qala unzilat fi ahli syirki. Nah, Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ayat ini, beliau berkomentar bahwa ayat itu terkait dengan orang-orang musyrik. Nah, ini kalau kita baca di surat Al-Furqan, ini kan ciri-ciri ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pengasih. Nah, di antara ciri-cirinya itu tidak berbuat musyrik, kemudian tidak membunuh, ya, tidak berzina dan lain sebagainya.
Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya, satu ayat lagi. Zammu man ibtagha aradul hayatid dunya. Ini judulnya secara umum ya. Celaan bagi orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia. Yang dimaksud atau aradul hayatid dunya itu bukan kehidupan tapi harta benda duniawi gitu ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ayat ini turun karena ada peristiwa para sahabat yang terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fil sabilillah, jika kalian melakukan perjalanan fi sabilillah dalam rangka sabilillah, maksudnya di sini adalah perjalanan jihad ya. Fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun. Maksudnya tabayyun di sini adalah lakukan tabayyun terhadap orang-orang yang kalian hadapi, termasuk musuh-musuh yang kalian hadapi itu ya. Lakukan tabayyun artinya jangan sembarangan menghilangkan nyawa seseorang, jangan sembarangan menyerang nyawa seseorang, menyerang orang lain. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, janganlah engkau katakan kepada orang-orang yang mengatakan kepadamu assalam, mengucapkan kepadamu salam, lasta mu'mina, engkau bukan orang yang beriman. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsira, padahal Allah itu memiliki banyak sekali harta. Kadzalika kuntum min qabl, nah itu yang kamu lakukan terdahulu, maksudnya ini sudah diampuni ya kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu. Famannallahu 'alaikum fatabayyanu, maka Allah memberikan nikmat kepada kalian ya berupa ayat-ayat yang dijelaskan kepada kalian. Fatabayyanu, maka hati-hatilah, lakukanlah verifikasi, lakukanlah tabayyun. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan ya. Khabir itu artinya Maha mengetahui. Nah, di sini disebutkan salah satu riwayat, masuk saja yang ini berdatang apa-apa. Ani bin Abbas qol, dari Ibnu Abbas dia berkata, lahiqal muslimuna rajulan fi ghanimatin lahu. Bukan ghanimah ya, diganti harokatnya fi ghunaimatin lahu. Faqala assalamu alaikum faqataluhu wa akhadhu ghunaimatah. Fa anzalallahu azza wa jalla wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Ini riwayatnya secara singkat ya. Nah, tapi kalau nanti ada riwayat lain yang secara rinci lagi akan jelas kisah ini. Jadi dikisahkan di sini umat Islam itu bertemu seorang laki-laki fi ghunaimatin lahu, dia memiliki ghunaimah. Ghunaimah itu bentuk tasghir ya, dalam bahasa Arab itu kan ada istilah tasghir. Jadi untuk menyebutkan sesuatu yang kecil itu biasanya pakai wazan fu'ail, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apa artinya? Kucing kecil ya. Nah, jadi kalau yang kucing biasa hirro ya, hirrotun. Nah, hirrotun Hurairah. Nah, Hunaimah itu tasghir dari ghanam. Ghanam itu artinya kambing. Jadi ada orang bawa kambing kecil. Nah, lalu dia mengatakan assalamualaikum, mengucapkan salam. Faqataluhu, ternyata mereka membunuhnya. Wa akhadhu ghunaimatah, dan dia mengambil kambing kecil tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini ya, yang dimaksud dengan aradul hayati dunya itu tilka al-ghunaimah, kambing kecil itu. Nah, kalau di riwayat lain disebutkan bahwa ini kisahnya adalah Rasulullah mengutus delegasi ya, delegasi perang dipimpin oleh Miqdad namanya. Nah, kemudian
ketika menyerang musuh, ya musuh sudah berhasil dikalahkan, ada salah seorang dari mereka itu yang menyerah, ya tidak melakukan perlawanan, kemudian dia mengatakan assalamualaikum, ya mengucapkan salam, bahkan disebutkan di riwayat itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tetapi oleh Miqdad, ya pimpinan perang itu, dia menduga bahwa orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menyelamatkan dirinya, ya. Dia tidak tulus orang ini, dia hanya berpura-pura saja supaya dia tidak ditawan, ya, supaya dia tidak eksekusi, ya, sehingga dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga ketika itu Miqdad memutuskan untuk mengeksekusi orang tersebut. Akhirnya orang tersebut meninggal. Nah, ketika berita ini sampai pada Rasulullah dan bawa kambing kecil itu tadi, milik orang tadi karena bawa kambing kecil, Rasulullah SAW pun mengatakan, bertanya pada Miqdad, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Bagaimana kalau nanti kamu menemukan orang yang seperti ini lagi, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, lalu Rasulullah menjelaskan, dia itu adalah orang yang beriman, sebenarnya memang mukmin beneran. Nah, mengapa kok dia ada di tengah-tengah orang musyrik? Ya, dia itu seperti kalian dulu waktu kalian masih di Makkah, itu kalian menyembunyikan keislaman kalian karena dia hidup di komunitas orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau dia menampakkan keimanannya, maka akan berbahaya bagi dia, ya, madharatnya lebih besar, makanya dia menyembunyikan keislamannya. Nah, ketika terjadi peristiwa tersebut, dia baru menampakkan kalau dia itu seorang muslim. Nah, maka dia muslim beneran, mengapa kok kamu bunuh? Nah, sehingga turunlah teguran Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ya. Jadi lakukan tabayun dulu, kemudian jangan terlalu tergesa-gesa mengatakan atau menuduh seseorang itu berdusta, dia beriman. Karena kita hanya bisa menghukumi secara zahir, ya. Meskipun sebenarnya bisa jadi dia pura-pura, tapi atau mungkin terpaksa, ya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah secara zahir, ya kita perlakukan sebagai seorang muslim, ya. Seperti dulu juga ada kasus bahkan sampai bisa haji ke Makkah, ya. Ada namanya Snoek Borgronje namanya. Dia pura-pura masuk Islam, ya, orang Belanda, orientalis, tapi tujuannya itu untuk merusak agama Islam. Nah, itu kalau secara zahir ya tidak bisa dihukumi sebagai seorang musyrik kecuali kalau dia mengaku sendiri. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ada pertanyaan? Masih ada 1 menit. Cukup jelas? Jelas, ya. Baik, kalau cukup jelas kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Buka dokumentasi dulu.